Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik teman-teman. Semoga hari-hari kita menyenangkan dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan kita. Pada kesempatan ini kita akan bahas ataupun kaji tentang kronologi masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, teman-teman, yaitu masuknya Islam ke Indonesia adalah sebuah perjalanan yang panjang. Kisah masuknya Islam ke Nusantara bukanlah semata-mata catatan sejarah belaka, melainkan sebuah perjalanan spiritual yang panjang dan penuh akan makna. Bayangkanlah sahabat, di tengah samudera luas yang membentang, kapal-kapal dagang berlayar hilir mudik membawa rempah-rempah dan kain sutera. Namun di balik muatan dagangan itu ada sesuatu yang jauh lebih berharga yang dibawa oleh mereka, yakni cahaya iman dan dakwah Islamiyah. Kemudian kita masuk pada pertemuan budaya yang indah. Para pedagang muslim dari berbagai penjuru dunia pada kala itu singgah di pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Mereka bukan hanya sekedar pedagang biasa, tetapi juga membawa ajaran Islam yang damai, yang harmoni dan tentram. Dan perlahan tapi pasti benih-benih ajaran Islam ini mulai tumbuh disemai di hati masyarakat lokal pada ketika itu. Lalu terjalinlah interaksi yang indah antara budaya Timur Tengah dan budaya Nusantara. Dan hal itu melahirkan peradaban baru yang kaya akan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai budaya, dan nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya yang ketiga, teman-teman, masuknya Islam ke Indonesia adalah merupakan akulturasi yang harmonis, di mana proses Islamisasi di Nusantara bukanlah sebuah proses yang mendadak dan terpaksa. Namun sebaliknya, Islam masuk secara bertahap melalui proses akulturasi yang harmonis, di mana para pedagang dan pendakwah Islam dengan bijaksana menyesuaikan ajaran Islam dengan budaya dan adat istiadat setempat. Tentunya hal ini terlihat dari banyaknya tradisi lokal yang tetap dipertahankan, namun diberi tentunya dengan sentuhan-sentuhan religi atau nilai-nilai keislaman. Lalu selanjutnya, masuknya Islam ke Indonesia, teman-teman, tidak lepas daripada peran para wali songo. Peran wali songo di sini dalam menyebarkan Islam di Jawa sangatlah penting. Mereka tidak hanya mengajarkan ajaran Islam, tetapi juga memberi contoh hidup yang baik dengan nilai-nilai kesabaran, kebijaksanaan, toleransi, dan kedamaian. Lalu mereka pun, para wali songo, berhasil menyingkirkan berbagai paham-paham yang menyimpang, lalu menyatukan masyarakat dalam naungan Islam dan ajaran tauhid. Selanjutnya, masuknya Islam ke Indonesia tidak lepas dari berbagai tantangan dan rintangan. Perjalanan dakwah tentu tidaklah selalu mulus, sahabat. Para pendakwah Islam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan, baik dari dalam maupun dari luar tentunya. Namun dengan semangat juang yang tinggi, mereka pun mampu mengatasi semua kesulitan, semua rintangan, dan selanjutnya terus menyebarkan ajaran-ajaran Islam ke seluruh masyarakat. Lalu selanjutnya, masuknya Islam di Indonesia juga merupakan warisan yang berharga, di mana hasil perjuangan panjang para pendakwah Islam adalah lahirnya peradaban Islam yang kuat dan kokoh di Nusantara, di mana nilai-nilai Islam telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia ketika itu. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala semata, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia lainnya, dan bahkan hubungan manusia dengan lingkungan atau alam sekitarnya.
Nah, teman-teman, tentunya kita bisa berefleksi dari masuknya Islam ke Indonesia ini, bahwa dalam merenungkan perjalanan sejarah yang kita sudah sebutkan tadi, kita dapat mengambil banyak pelajaran, banyak ibrah dan hikmah yang berharga, di mana salah satunya adalah pentingnya toleransi dan saling menghormati, menghargai antar umat beragama. Islam yang masuk ke Indonesia mengajarkan kita untuk hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain dalam semangat persaudaraan, semangat kebersamaan. Selain itu, kita juga perlu menjaga warisan leluhur kita, di mana para pendakwah Islam telah memberikan contoh yang baik tentang bagaimana cara menyebarkan agama dengan cara yang damai, bijaksana, dan arif. Kita sebagai generasi penerusnya yang hidup di saat ini, di era digital, di era milenial saat ini, haruslah meneruskan perjuangan mereka dengan menjaga dan mengembangkan Islam di Indonesia. Lalu pertanyaannya, teman-teman, tentu apa yang dapat kita pelajari dari kisah para pendakwah, para mubalik, para dai Islam dalam menghadapi berbagai tantangan ketika melakukan atau ketika menyebarkan dakwah Islam di Nusantara? Di mana kisah para pendakwah Islam yang menyebarkan agama Islam di Indonesia menyimpan banyak pelajaran berharga bagi kita. Mereka menghadapi berbagai tantangan, rintangan, dan cobaan yang berat tentunya, teman-teman. Namun tetap mereka teguh, kokoh dalam menjalankan misi dakwah. Dan berikutnya, teman-teman, beberapa pelajaran yang dapat kita petik. Yang pertama, kesabaran dan ketekunan. Para pendakwah Islam menunjukkan kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi penolakan dan tantangan serta rintangan di depan mereka. Mereka tidak menyerah begitu saja, tetapi mereka terus berusaha dengan penuh konsistensi, penuh ketekunan. Lalu yang kedua, kita bisa mengambil pelajaran, yaitu kebijaksanaan yang tinggi. Mereka menggunakan pendekatan yang sangat bijaksana dalam berdakwah. Mereka tidak memaksakan sedikit pun ajaran Islam, tetapi lebih memilih untuk memberikan contoh yang baik, teladan yang baik, lalu mengajak masyarakat dengan cara-cara yang lembut dan penuh kebijaksanaan. Lalu yang ketiga, pelajaran yang bisa diambil adalah toleransi. Para pendakwah Islam hidup berdampingan dengan pemeluk agama dan keyakinan lainnya dengan penuh toleransi. Mereka sangat menghormati perbedaan dan berusaha membangun kerukunan di tengah-tengah perbedaan tersebut. Selanjutnya, fleksibilitas. Para pendakwah Islam pada saat itu mampu menyesuaikan ajaran Islam dengan budaya dan adat istiadat setempat tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip mendasar dari ajaran agama itu sendiri. Lalu, kreativitas. Pelajaran yang diambil selanjutnya adalah kreativitas, di mana para pendakwah Islam menggunakan berbagai cara yang kreatif untuk menyampaikan pesan ajaran agama Islam, seperti melalui seni, musik, cerita rakyat, dan lainnya. Di mana kita saat ini tentunya, sahabat, banyak sekali pendekatan dakwah yang bisa kita lakukan secara kreatif dan inovatif. Dengan canggihnya teknologi, orang bisa berdakwah lewat jarak jauh ataupun via online dengan segala kecanggihan yang ada, lalu menyentuh seluruh lapisan masyarakat bahkan secara global. Yang terakhir, pelajaran yang bisa diambil dari para mujahid pendakwah Islam yaitu kasih sayang. Mereka di sini menebarkan kasih sayang kepada semua orang tanpa memandang latar belakang. Kasih sayang inilah yang lalu menjadi daya tarik utama atau yang inti dari ajaran Islam itu sendiri, sebagai rahmatan lil alamin, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang nabi tercinta, teladan manusia sepanjang zaman itu, diutus adalah untuk menebar rahmat bagi seluruh alam. Lalu teman-teman, apa yang bisa kita ambil kesimpulan? Kesimpulannya adalah kisah para pendakwah Islam adalah sumber inspirasi yang tak pernah habis untuk kita pelajari dan kita kaji. Maka dengan mempelajari, merenungi kisah-kisah mereka, kita dapat meneladani sikap dan perilaku serta karakter mereka dalam menyebarkan
agama Islam yang hanif, yang mulia ini. Dan akhirnya semoga kita semua dapat menjadi generasi penerus yang mampu dan mengembangkan, mendakwahkan Islam di Indonesia dengan cara-cara sesuai dengan yang dicontohkan oleh para pendakwah Islam kita pada masa lalu. Demikian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.